Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 PPLG 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Umumnya, anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Meski demikian, anekdot juga bisa berupa cerita reka yang tidak harus didasari pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan, tapi dibungkus dalam bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Teks anekdot ini bukan sekedar humor atau lelucon, lebih dari itu, teks anekdot memiliki makna tersirat sebagai kritikan atau sindiran yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, lingkungan, politik, dan sebagainya. Ciri-ciri teks anekdot adalah bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Bersifat menyindir atau mengenai orang penting ataupun lembaga atau organisasi. Memiliki tujuan tertentu, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering berhubungan secara umum dan realistis. Bagaikan sebuah bangunan, teks anekdot juga dibangun dari beberapa bagian. Bagian-bagian inilah yang membentuk teks anekdot secara utuh. Berikut struktur teks anekdot. Yang pertama ada judul. Judul merupakan bagian teks anekdot yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas, langsung pada rujukan atau objek yang dianekdotkan. Yang kedua, abstrak. Bagian awal paragraf dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat. Yang ketiga ada orientasi. Selanjutnya ada bagian cukup krusial dalam sebuah teks anekdot, yaitu orientasi. Bagian orientasi menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa. Yang keempat ada krisis. Krisis atau komplikasi adalah bagian yang memunculkan suatu masalah unik atau tidak biasa yang terjadi. Yang kelima reaksi. Reaksi adalah bagian yang menggambarkan cara penulisan atau tokoh yang diceritakan menyelesaikan masalah. Yang keenam ada koda. Koda merupakan bagian akhir cerita. Bagian ini berupa simpulan dari kejadian-kejadian yang dialami penulis atau orang yang menulis di dalam teks. Di dalamnya biasanya berisi komentar, persetujuan atau penjelasan atas maksud dari cerita yang disampaikan. Teks anekdot memiliki kaidah atau unsur kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, biasanya ditemui kalimat retoris. Kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Menggunakan kata konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, contoh kemudian dan lalu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.